له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak Ibu yang kami muliakan, segala puji hanya milik Allah, dan yang karenanya kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, yang karena Allah lah kita juga dimudahkan untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada junjungan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pembahasan kita pada tafsir di Juz Amma insyaallah di bagian yang paling akhir ya, surat An-Naba di ayat yang ke-31. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa kita baca terlebih dahulu. Kami baca dan Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya setelah kami. Ya, silakan yang bawa mushaf Quran bisa dibuka pada ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahmanu wa qala sawaba.
Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baik, kita terjemahkan ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37. Inna, sesungguhnya, lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa, mafazan, mendapat kemenangan, hadaiqa, yaitu kebun-kebun, wa a'naban, dan buah anggur, wa kawa'iba, dan bidadari-bidadari, atroban, yang sebaya, wa ka'san, dan gelas-gelas, dihaqan, yang berisi minuman, la yasma'una, mereka tidak mendengar, fiha, di dalamnya, lagwan, perkataan sia-sia, wala kizzaban, tidak pula perkataan dusta, jazaan, sebagai balasan, min, dari, Rabbika, Rabb kamu, ata'an, pemberian, hisaban, yang cukup banyak, Rabbi, Rabb, as-samawati, pemelihara langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, ar-Rahmani, yang maha pemurah, la yamlikuna, mereka tidak memiliki, minhu, darinya, khitaban, berbicara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah berfirman di ayat sebelumnya berkenaan dengan neraka jahanam. Ya, betapa tidak ada siksa yang paling berat kecuali siksa Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan tentang bagaimana ngerinya, dahsyatnya siksa neraka jahanam, Allah menyebutkan bagaimana kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan metode yang dipakai dalam Al-Qur'an, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut metode tarhib wa targhib, yaitu ancaman berupa neraka dan kabar gembira berupa surga. Neraka untuk orang-orang yang mendurhakainya dan surga untuk orang-orang yang taat kepadanya. Maka ini salah satu metode dalam pendidikan, baik itu dalam forum penyampaian misalnya di dunia pendidikan, atau juga di pendidikan atau pembelajaran non formal seperti pengajian, kajian. Maka yang disampaikan adalah tarhib wa targhib. Ada kalanya yang disampaikan itu berupa ancaman neraka untuk mereka orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, namun ada kalanya berupa kabar gembira, penyemangat untuk beramal yang buahnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak kemudian dalam ceramah itu seluruhnya berkenaan dengan neraka, sehingga mungkin membuat orang yang tadinya pengen untuk memeluk Islam nggak jadi, karena yang ada adalah cuman ancaman dan ancaman. Ini juga metode yang sangat baik untuk diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Contoh misalnya adanya iming-iming hadiah, iming-imingi hadiah. Kalau sholatnya rajin, tepat waktu, maka dapat hadiah. Kalau hafalan Qur'annya ini bisa memenuhi target, dapat hadiah. Kalau ngajinya sregep, dapat hadiah. Tapi kalau males-malesan, nanti diikop atau dihukum. Begitu pula misalnya di pesantren ataupun yang semisalnya. Ini metode yang sangat baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala contohkan dalam Al-Qur'an. Dan ini pula dilihat dalam urusan dunia pun tidak sedikit orang yang menerapkan metode ini. Ada punishment, ada reward. Misalnya yang melanggar dapat hukuman. Apakah itu pengurangan gaji atau yang semisalnya. Tapi yang disiplin, yang taat, bahkan mungkin lewat jam kerja masih juga ngerjakan pekerjaan atau tugasnya, maka dapat reward. Nah, ini semua adalah metode yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, yang disebut dengan tarhib wa tarhib. Maka ada kalanya kita dalam menyampaikan nasihat ini berupa ancaman untuk orang-orang yang tidak mempercayai Allah dan Rasulnya, tidak mengimaninya. Tapi juga kita sampaikan bagaimana fadilatul amal.
Jadi ketika seseorang beramal soleh, maka fadilahnya sangat besar. Ya, seperti misalnya ada 2 kalimat yang ringan, namun berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 kalimat ini mudah, 2 kalimat ini ringan, gampang diamalkan, mudah diucapkan, tapi berat di dalam timbangan di sisi Allah, tapi mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini kan fadilatul amal. Kita menyampaikan ya sebuah amal memiliki fadilah sangat besar. Amalan yang ringan tapi pahalanya sangat besar. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah Allah menyebutkan tentang dahsyatnya siksaan neraka, Allah menyebutkan bagaimana yang didapat oleh orang-orang yang taat kepadanya. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu kemenangan. Lil muttaqina, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-muttaqin adalah mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seringkali Allah menyebut dalam Al-Qur'an, ini ya, barang siapa takut kepada Allah, barang siapa yang takut dengan azab, ya azab-azabnya, siksa-siksanya, barang siapa yang takut dengan Allah dan hari akhir, hari kemudian, ini seringkali Allah menyebutkan demikian. Maka sebagai bukti bahwa dia ini takut kepada Allah adalah mentaatinya dan tidak melanggar aturannya. Itulah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Orang-orang yang bertakwa ini orang-orang yang sangat berhati-hati di dalam berbicara, di dalam berbuat, di dalam bersikap, karena khawatir jangan-jangan jatuh pada suatu yang dibenci oleh Allah. Itu orang-orang yang bertakwa. Saking takutnya kepada Allah sehingga berhati-hati. Seperti orang berjalan di jalanan yang penuh dengan duri, saking takutnya nanti nginjak duri tersebut sehingga orang ini berhati-hati dalam melangkahkan kakinya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mafaza, dia orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mafaza ya, ini diambil dari kata al-fauz. Ya, artinya adalah menuai kemenangan. Menuai kemenangan. Sebagaimana di dalam bahasa Arab ketika seorang menyebut padang pasir yang amat sangat luas, itu menyebutnya dengan mafazah. Apa itu artinya mafazah? Mafazah ini adalah keselamatan dan kemenangan. Karena orang ketika masuk ke tengah-tengah padang pasir yang sangat luas, mereka sangat berharap agar mampu melewatinya dengan selamat. Sehingga dia meraih kemenangan sampai tujuan. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan mafazah. Sebagaimana ya, orang Arab juga ketika menyebut orang sakit ini penuh harap agar cepat sembuh, maka disebut dengan salim. Salim ini artinya orang yang sembuh, orang yang selamat ya, dari sakitnya, sembuh dari sakitnya. Artinya apa? Sangat berharap kesembuhannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innalil muttaqina mafaza.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan, mafazan. Nah, kemenangan ini disebutkan oleh Allah dalam ayatnya yang lain. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang menang, kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kesenangan dunia itu kecuali adalah kesenangan yang menipu. Ketika kita di dunia ini kita mendapati betapa banyak orang bersaing untuk menang. Coba kemarin waktu 17 Agustus, ya, banyak perlombaan. Semua bersaing pengen menang. Lomba badminton pengen menang, lomba tenis pengen menang, lomba voli pengen menang, lomba main bola pengen menang, lomba tarik tambang pengen menang, ya, lomba balap karung pengen menang. Semuanya yang dicari adalah kemenangan. Begitu pula orang ini di dunia ini dalam membangun tempat tinggal, mereka seringkali bersaing. Rumahnya paling bagus, kendaraannya paling mewah, ya, dan seluruhnya demikian. Semua bersaing untuk menang. Namun kesenangan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kesenangan dunia, kemenangan dunia itu adalah kemenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Orang ketika menang dapat juara 1, ya saat itu mungkin dia menerima hadiah. Namun setelah itu sudah tidak ada lagi istilah kemenangan. Mungkin hadiah itu akan habis dalam sekejap, akan dikenang dalam sebentar. Setelah itu hilang. Nah, rumah yang dibangun dengan megahnya mungkin paling mewah di antara rumah-rumah sekampung. Tapi Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu kecuali hanya menipu. Ada kalanya rumah itu yang meninggalkan dia, Allah hancurkan dalam waktu yang tidak lama. Ada kalanya dia yang meninggalkan rumah yang dia bangga-banggakan, meninggal dunia. Tuh, kesenangan dunia itu sifatnya menipu. Adapun kemenangan, yang hakikat kemenangan kata Allah Subhanahu wa taala adalah faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah yang meraih kemenangan. Maka kemenangan seorang muslim adalah ketika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu kemenangan seorang muslim. Jadi tanamkan dalam diri kita, Bapak Ibu yang kami muliakan. Ya, mungkin kehidupan dunia, siapa yang gak senang kenikmatan, kesenangan. Namun itu bukan menjadi tujuan kita untuk meraih kemenangan. Karena kesenangan dunia itu sifatnya menipu. Orang ketika mendapatkan nikmat, mencarinya susah payah, banting tulang, peras keringat. Tapi ketika dia mendapatkan nikmat, hanya setengah jam dinikmati, setelah itu hilang, habis. Ini menunjukkan bahwa dunia ini gak ada apa-apanya. Kesenangan dunia ini menipu, sifatnya cuma sementara, cuma sebentar. Ya, tapi kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika seorang muslim dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu dia mendapatkan kemenangan, yaitu surga.
dan dijauhkan dari neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara yang bakalan didapat mereka yang berada di surga, hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun. Ya, kebun-kebun. Disebut hadaiqa yang artinya adalah kebun-kebun di sini. Allah menjelaskan yang didapat oleh seseorang yang mendapatkan kemenangan yaitu masuk ke dalam surga. Isi daripada surga ini diantaranya adalah kebun-kebun yang dipenuhi oleh buah-buahan, kebun-kebun yang rindang, yang sejuk, ya, yang lebat, yang banyak buahnya. Namun Allah menyebutkan satu di antara sekian banyak jenis buah yang ada di surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa a'naba, dan buah anggur. Dan buah anggur. Para ulama mengatakan disebutnya satu jenis buah daripada jenis-jenis buah yang ada yang banyak, ini menunjukkan sifat pengecualian. Ini menunjukkan salah satu keistimewaan buah yang ada di anggur, yang ada di surga adalah buah anggur. Hanya saja buah anggur di surga dengan yang ada di tempat kita sekarang di dunia ini tentu sangat berbeda. Ya, tentu sangat berbeda. Allah menyebutkan ya, di antara buah-buah yang ada di surga itu adalah buah anggur. Ini menunjukkan buah anggur ini dengan kelezatan buah anggur yang ada di surga. Ya, dengan kenikmatannya buah anggur di surga, kelezatannya ketika dimakan. Atau boleh jadi karena saking banyaknya sehingga Allah sebut sebagai pengecualian, sebagai penyebutan, bagian daripada sesuatu yang banyak. Intinya Allah menyebutkan buah anggur di sini menunjukkan buah anggur ini memiliki keistimewaan, apakah dari sisi banyaknya atau dari sisi kelezatannya. Dan tentu sekali lagi buah anggur yang ada di surga ini jauh lebih nikmat, lebih lezat daripada buah anggur yang ada di dunia. Ya, mungkin namanya sama, namun sifatnya berbeda. Karena kenikmatan surga ini tidak pernah terbesit dalam pikiran kita, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Itu kenikmatan surga. Maka walau namanya sama, tapi tentu ya rasanya berbeda. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kenikmatan surga yang akan didapat wa kawaiba atraba, dan bidadari-bidadari yang sebaya. Bapak Ibu yang kami muliakan, wa kawaiba, ya, kawaib ini artinya adalah ya dalam bahasa Arab ini wanita-wanita yang usianya masih muda, dan berada di usia sedang kuat-kuatnya, berarti kurang lebih sekitar 30-an tahun, 30-an tahun, mungkin 33 ya, atau kurang lebih itu. Ya, karena disebut dengan kawaib, sebagaimana dalam Fathul Qadir disebutkan nisaun kawakibun, ya, para wanita kawaib itu sifatnya taka'abat tadiyuhunna wa tafallakat aysara tadiyuhunna kal ka'bi fi sudurihin. Ya, disebutkan wanita kawaib ini pertama memiliki buah dada yang membentuk seperti Ka'ab. Seperti Ka'ab ini mata kaki yang membulat, yang seperti mata kaki yang menempel yang ada pada dada-dada mereka. Ini menunjukkan usianya masih muda.
Dan di surga ketika Allah menyebutkan bidadari-bidadari yang akan Allah berikan kepada mereka para penghuni surga itu usianya sebaya dengan para lelaki. Yang saat ini sudah usia 60 tahun, kalau nanti di surga kembali usia 30-an tahun lagi. Ya, enggak ada orang tua, ya, enggak ada orang sepuh. Semuanya akan berubah menjadi muda semuanya. Namun mudanya ini berbeda, ya, karena mudanya ini, ya, antara mudanya di dunia dengan mudanya di sana berbeda. Mungkin secara usia mirip, akan tetapi ya di sana berbeda. Nah, ini yang disebut dengan wakawaibah, ya, bidadari yang usianya sebaya dengan para lelaki penghuni surga. Yang masih muda ini kalau disebutkan, ya, rata-rata usia ini antara 30 sampai 35 tahun. Dan itulah bisa dikatakan puncak-puncaknya usia muda, ya, 30 sampai 35 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atraban, ya, ini artinya adalah usia yang sebaya, ya, sebanding dengan usia lelaki penghuni surga. Tidak jauh lebih muda, tidak juga jauh lebih tua, atau lebih tua lah, tidak, namun sebaya. Lalu Allah menyebutkan kenikmatan berikutnya adalah waka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang berisi minuman. Kata para ulama, ka'san di sini biasa digunakan untuk minuman khamr. Ya, minuman khamr. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan khamr-khamr di surga nanti untuk mereka para penghuni surga. Dan tentu khamr dunia ini sangat berbeda dengan khamr di surga. Khamr dunia ini memabukkan, sedangkan khamr surga ini adalah penuh dengan kelezatan. Khamr dunia ini membuat kerusakan pada akalnya, namun khamr di surga ini penuh dengan kenikmatan dan manfaat. Nah, ini kalau ka'san, ya, kata para ulama biasa dipakai untuk khamr. Namun di sini menunjukkan bahwa di dalam surga ini betapa banyak jenis-jenis minuman. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah menyebutkan tentang kenikmatan surga ini ada sungai, ya, dari madu, ada sungai dari susu, ada air tawar dan sebagainya, beberapa jenis sungai. Disebutkan salah satunya adalah sungai dari khamr. Jadi banyak jenis-jenis minuman. Namun salah satu minuman yang disebutkan oleh Allah adalah waka'san dihaqa, yang kata para ulama kata ka'san ini biasa dipakai untuk minuman khamr. Lalu Allah menyebutkan la yasma'una fiha lahwa wala kidzaba. Di surga itu la yasma'una fiha lahwan, tidak akan didengar kata-kata ucapan yang sia-sia, tidak ada. Wala kidzaba, dan juga tidak ada ucapan dusta. Kalau dalam ayat yang lain wala taksima, tidak ada juga ucapan yang merupakan ucapan yang dosa. Wala taksima. Ini menunjukkan bahwa di surga ini tidak ada kata-kata yang sia-sia, tidak ada kata yang dusta, tidak ada juga kata yang berbuah dosa. Kalau di dunia ini ada kalanya kita ngomong nyakiti hati orang lain, ada kalanya kita yang tersakiti oleh ucapan orang lain. Itu di dunia. Ada kalanya di dunia kita ini dibohongi oleh ucapan orang lain. Ada kalanya di dunia ini kita mendengar ucapan yang
nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, ucapan yang sia-sia. Tapi kalau di akhirat, di surga tidak ada lagi. Ya, namanya surga ini semua orang kata-katanya baik. Semua orang penduduk surga tidak ada kata yang itu menyakiti hati satu sama lain, nggak ada. Ucapan sia-sia juga tidak ada. Nah, ini diantara yang didapat oleh para penghuni surga. La yasma'una fiha lahwa wala kidzaba. Tidak akan mendengar ucapan yang sia-sia, juga tidak ada kata-kata dusta dan juga kata-kata yang dosa. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Rabbmu, ata'an, pemberian, hisaban yang banyak lagi mencukupi. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sifatnya banyak lagi mencukupi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia itu tidak ada bandingannya. Tidak ada, artinya dunia ini sangat kecil dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat nanti. Namun ya, amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba ada kalanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar, yang itu sebenarnya tidak sebanding dengan amal. Namun karena amal tersebut adalah amal yang istimewa sehingga Allah berikan pahala yang besar. Tapi pada hakikatnya seandainya diukur, ya ditimbang, ini sangat-sangat tidak sebanding. Bayangkan ketika Allah menyebutkan raq'ataini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ketika Allah menyebutkan keutamaan salat sunnah qobliyah subuh, kata Nabi SAW, raq'ataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya adalah sebelum pelaksanaan salat subuh, ketika sudah masuk waktu subuh. Kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh, yang itu mungkin 4 menit selesai. Menunjukkan ringkasnya, singkatnya amal tersebut. Tapi keutamaannya di sisi Allah apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa ada orang yang bisa meraih dunia dan seisinya? Enggak ada. Orang yang sekaya apapun tidak bisa meraih dunia beserta semua isinya, enggak ada. Ini menunjukkan pahala yang sangat besar. Walaupun kalau kita pikir enggak sebanding, sangat-sangat tidak sebanding. Sangat-sangat tidak sebanding. Dan ini juga menunjukkan betapa kecilnya dunia, betapa kecilnya dunia. Sebagaimana dalam permisalan yang lain, orang ya bekerja 8 jam. 8 jam ini kerja. Dapat uang misalnya 150.000. Setelah itu dibelikan makanan. Setengah jam habis makanan tersebut. Ini menunjukkan betapa kecilnya dunia. 8 jam kita banting tulang, peras keringat. Begitu dapat uang 150.000, ini buah daripada perjuangan kita. Tapi ternyata kesenangannya cuma setengah jam selesai. Menunjukkan satu sisi dunia itu amat sangat kecil. Namun ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan daripada amal soleh itu jauh yang tidak sebanding sebenarnya. Namun karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keutamaan yang sangat besar. 2 rakaat qobliyah subuh mendapatkan balasan dari Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka Allah mengatakan jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Itu semua kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberian yang sangat banyak dan mencukupi. Dunia ini betapa banyak orang yang sudah memperoleh harta namun merasa enggak cukup. Punya 1 mobil pengen punya 2. Sudah punya 1 rumah pengen 2. Sudah punya uang 1 juta pengen 2 juta. Punya 2 juta pengen 3 juta. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW, seandainya manusia itu memiliki 1 lembah atau 1 bukit isinya emas, 1 bukit, tentu dia pengen punya 2 bukit emas.
Sudah punya 2, pengen 3. Punya 3, pengen 4. Artinya apa? Sebanyak mungkin yang dimiliki, harta yang dimiliki oleh manusia di bumi ini tidak pernah menjadikan dia merasa puas. Terus merasa kurang dan kurang. Karena sifat dunia ketika seorang mengejarnya adalah makin dikejar makin jauh, makin dikejar makin jauh. Tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ata'an hisaban. Pemberian yang banyak lagi mencukupi. Maka di sini menunjukkan nikmat yang bisa membuat kita cukup itu adalah nikmat yang luar biasa. Sedikit tapi kita merasa cukup, luar biasa besarnya. Dan itulah apa? Qanaah ya. Ya, seorang memiliki sifat qanaah. Ya, jadi merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti tidak ngarep-arep lebih banyak. Namun apa yang Allah berikan, dia sangat senang karena merasa ini mencukupi semuanya. Tapi bagaimana dengan orang yang punya kekayaan tapi merasa tidak pernah cukup, merasa terus haus? Nah, maka kecukupan di sini adalah nikmat yang luar biasa. Dan kenikmatan surga adalah kenikmatan yang banyak lagi mencukupi. Tidak sebagaimana sifat daripada dunia. Ya, banyak yang dipunya namun merasa tidak cukup. Kita bisa melihat bagaimana tidak sedikit orang yang memiliki harta misalnya miliaran, triliunan. Tapi apa? Masih berupaya mencari bahkan dengan jalur-jalur yang tidak baik. Untuk apa? Menambah kekayaan. Walaupun itu mengambil hak orang lain, walaupun dengan cara harus sikut sana sikut sini, harus ya, jegal sana jegal sini, ya, harus mendolimi orang lain. Yang penting dia bertambah kekayaannya. Maka nikmat kecukupan ini nikmat yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Rabb yang memiliki langit dan bumi, yang melihara langit dan bumi dan di antara keduanya, yaitu Rabb yang memiliki sifat Rahman, Zat yang Maha Pemurah. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Pada hari kiamat. Karena manusia ini penuh dengan rasa takut, ya, tidak berani berbicara kecuali siapa yang Allah izinkan. Ya, siapa yang Allah izinkan. Bahkan malaikat sekalipun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa, ketika para malaikat itu berdiri bersaf-saf, berbaris-baris. Begitu pula yauma yaqumur ruh, dan malaikat Jibril ini sebagai penghulunya atau pimpinannya para malaikat ini pun ikut berdiri bersaf-saf. La yatakallamuna, mereka tidak berbicara illa man adzina lahur rahman, kecuali di antara mereka yang Allah izinkan. Wa qala shawaba, dan dia yang mengucapkan dengan ucapan yang benar. Kita bayangkan ketika misalnya kita di hadapan para pimpinan, para pembesar, seorang karyawan saja ketika di hadapan sang direktur utama atau komisaris pemegang kebijakan, ini seringkali segan mau ngomong, takut mau ngomong, ya, khawatir kalau ngomong salah, khawatir kalau ngomong keliru, ya, ini sehingga apa? Tidak berani berkata-kata. Bagaimana ketika misalnya orang di hadapan Pak Presiden misalnya, ini juga ya, seringkali ya, boleh jadi dia yang tadinya ngomongnya lancar, begitu suruh ngomong langsung gagap ngomongnya, keliru-keliru ngomongnya. Ini menunjukkan rasa segan, rasa takut ya ketika di hadapan seseorang yang memiliki kehormatan yang dihormati banyak orang. Itu dunia. Bagaimana di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
maka tidak ada manusia satupun yang berani berbicara di hadapan Allah. Termasuk para malaikat yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling taat sekalipun, yang Allah tugasi, itu pun tidak ada satupun yang berani berbicara kecuali siapa yang Allah izinkan. Ini menunjukkan hari yang sangat dahsyat, hari di mana tidak ada satupun orang yang berani ngomong. Maka Allah mengatakan dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang pasti terjadi. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba, barang siapa yang menghendaki, niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya. Barang siapa yang ingin selamat dari dahsyatnya hari kiamat, maka dia harus mencari jalan keluar bagaimana dia bisa selamat dari neraka jahanam dan bisa masuk ke dalam surganya. Ini. Jadi orang yang ingin menghendaki selamat dari dahsyatnya api neraka, selamat dari dahsyatnya dan ngerinya hari kiamat, maka dia mesti harus mencari jalan keluar bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Inna angdzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami telah mengingatkan kepada kalian manusia tentang apa? Adzaban qariba, azab siksaan yang dekat. Yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadah, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari manusia ini melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Ya, maka ini menunjukkan semua manusia akan tahu apa yang diperbuat oleh anggota tubuhnya waktu di dunia, sedikit maupun banyak. Ya, tanggal berapa, jam berapa, detik berapa, menit ke berapa, semua pun akan bisa melihat apa yang dilakukannya di dunia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka pada saat itu penyesalan demi penyesalan pun ini muncul dari manusia. Termasuk penyesalan yang amat sangat adalah penyesalan dari orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba, alangkah senangnya aku jika dulu aku ini seperti hanya sekedar tanah, hanya sekedar debu yang tidak akan disiksa, tidak akan diazab. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan bahwa pertama, ketika Allah menyebutkan adzaban qariba, siksa yang sangat dekat, karena siksaan Allah Subhanahu wa taala sebelum di akhirat akan diawali siksaan di alam kubur. Siksaan di alam kubur bagi orang-orang yang berbuat zalim, bagi orang-orang yang bermaksiat akan diadab oleh Allah di mana di alam barzah sebelum disiksa di neraka jahanam. Dan nanti di akhirat manusia itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tidak hanya manusia yang akan disiksa oleh Allah. Bukan hanya manusia yang akan dibalas oleh Allah karena perbuatannya, namun manusia akan diperlihatkan bagaimana hewan-hewan juga akan saling mengkisos. Di mana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kambing yang tidak bertanduk di dunia ini tidak bertanduk, maka di akhirat nanti akan mengkisos kambing yang pernah menanduknya dia, yang pernah menanduk dia. Itu akan diperlihatkan. Jadi manusia akan diperlihatkan seperti itu. Tapi hanya bedanya adalah kalau hewan hanya sekedar kisos saja, hanya sekedar kisos, setelah itu selesai. Tapi kalau manusia adalah ditegakkannya keadilan. Dulu yang pernah dizalimi, maka selesaikan urusannya di situ. Selesaikan urusannya di situ. Maka kezaliman yang dilakukan oleh seseorang harus dibalas di situ. Dengan cara apa? Diberikan haknya. Diberikan haknya. Yaitu kebaikannya dipindahkan kepada orang yang pernah dia zalimi. Apakah dengan seperti itu sudah selesai? Tidak, belum selesai. Apa? Siksa di neraka sudah menunggu.
Maka ini bahayanya mendolimi orang lain. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan seseorang membawa 70 dosa di hadapan Allah, tapi semua dosanya itu hubungannya antara dia dengan Allah, itu masih ringan dibandingkan seseorang membawa cuman 1 dosa di hadapan Allah, tapi dosa yang berkaitan dengan manusia. Ini lebih berat. Ini lebih berat. Karena kata beliau, hukum asalnya ketika seseorang berdosa yang kaitannya dengan Allah, Allah zat yang maha pengampun. Allah zat yang maha mengampuni kesalahan dan dosa seorang hamba. Tapi kalau dosa itu berkaitan dengan orang lain, hukum asalnya adalah harus dikembalikan haknya. Harus dikembalikan haknya. Maka manusia di akhirat nanti sudah disuruh mengembalikan hak orang lain yang pernah dia ambil, ditambah lagi siksaan yang sudah menanti. Maka luar biasa yang akan didapatkan oleh manusia ini. Hisabnya demikian. Makin sering orang menyakiti hati orang lain, ya, mendolimi orang lain, makin berat. Ya, makin berat. Nah, orang kafir itu melihat seperti itu. Bukan hanya manusia yang ditegakkan keadilannya, hewan-hewan itu ditegakkan keadilannya. Yang dulu pernah ditanduk oleh binatang, oleh kambing yang bertanduk, maka nanti di akhirat diberikan kesempatan untuk mengkisos, ya, untuk menanduk dulu kambing yang pernah menanduk dia di dunia. Maka akhirnya apa? Orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah senangnya aku jika dulu di dunia aku ini hanya sekedar debu tanah. Dia nggak ngomong, ya. Alangkah senangnya aku kalau dulu di dunia ini seperti, ya, misalnya makhluk Allah yang lain. Karena ternyata makhluk Allah yang lain pun ditegakkan kisos. Tapi kalau debu, tidak, benda mati tidak. Maka itulah yang dikatakan oleh orang-orang kafir, penyesalan di hari kiamat. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan, selesai sudah kita juz 30. Insyaallah jika, ya, tidak ada halangan, ya, Allah mudahkan, pekan depan kita akan mulai di juz 1 insyaallah, mulai surat Al-Baqarah. Allahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.